Boleh nggak Suster menceritakan satu pengalaman saja ketika Suster sedang bermisi atau sedang melayani di satu tempat yang sampai detik ini Suster masih tenang, Suster masih ingat, atau bahkan Suster, aku bersyukur bisa merasakan pengalaman ini. Ada nggak Suster? Banyak. Yang pertama, kenapa saya memilih masuk Alma? Ketika saya katakan bahwa saya jatuh cinta pada pandangan pertama. Ketika Romo itu mengatakan begini, kamu serius mau masuk Suster? Iya Romo. Terus Romo itu meminta saya menulis surat lamaran ke mana-mana, tapi selalu tidak ada jawaban. Terus Romo itu katakan begini, coba kamu ke Alma, pergi main-main saja. Terus satu siang saya pergi ke Alma. Yang menarik adalah ketika saya bertemu dengan seorang anak yang ya tingkahnya agak aneh tetapi menyenangkan. Tingkahnya agak aneh ini digolongkan bagaimana, Sir? Dalam arti waktu ya anaknya retardasi mental atau berat. Jadi kalau kita datang dia langsung sambut dengan pelukan, ciuman, terus mengajak kita keliling. Saat itu saya bertemu satu anak itu namanya Anton. Dia selalu mengajak saya keliling, terus dia cium. Dia bagaimana ya, saya seperti disambut oleh seorang anak kecil. Terus Anton itu bawa saya masuk, terus di satu kamar ada seorang anak itu kepala besar. Gitu. Dari situ saya tidak merasa takut, tetapi saya merasa bahwa saya mau rawat anak ini seperti itu. Yaitu suatu pertama kenapa saya katakan bahwa kenapa saya masuk Alma, saya jatuh cinta pada pandangan pertama. Akhirnya saya mulai masuk, mulai dari penerimaan tahun 2000 sampai 2007 saya tugas di Kupang. Setelah itu 2007 sampai dengan 2017 saya bertugas di Keuskupan Merauke. Banyak pengalaman yang menarik dari setiap perjalanan panggilan saya, karena setiap komunitas yang saya tinggal saya selalu diberi anak yang mau dibilang sangat berat dalam arti anak yang hanya tidur terus hanya kita bangun dan tapi saya gembira untuk merawat anak-anak demikian. Bahkan ada yang di Kupang itu anaknya dia memiliki satu kelainan tingkah, maksudnya suka melukai diri sendiri. Akhirnya jadi kalau dengan saya malam saya selalu memegang tangannya dan menyimpan di dada saya, dan itu dia tidak melukai diri. Jadi itu caranya seperti itu atau terapi bagaimana tuh? Atau penghayatannya Suster itu? Saya merasa bahwa kalau dia merasa bahwa dengan sentuhan tangan saya, dia merasa bahwa dia tidak melukai diri, ya saya melakukan seperti itu. Iya, sampai saya pindah ke Merauke. Di Merauke pun itu pengalaman dalam misi kasih dalam pelayanan. Tapi kalau di Merauke itu setiap saya ke pedalaman manapun saya selalu menemukan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan anak-anak itu selalu dekat, tidak tahu dari mana, pokoknya selalu dekat dengan saya, dan saya langsung membawa ke Alma. Salah satu pengalaman yang menarik dalam bermisi adalah suatu ketika saya pergi asistensi pasca di satu stasi di namanya Paroki Okaba. Di mana itu Sudah? Di Keuskupan Agung Merauke. Oh, di Merauke. Paroki Okaba. Terus stasinya itu, nama stasinya adalah Stasi Woboyo, ya sangat jauh. Dimana kalau dalam bermisi itu kita menggunakan kendaraan bermotor, bukan kita yang mengendarai motor itu kita harus pikul karena karena kita harus melewati lumpur dan kalau misalnya kalau lewat pantai, kalau air lautnya naik berarti kita harus pikul motor untuk menyeberangi anak-anak sungai yang itu sebelum ke stasiun itu. Nah, suatu pengalaman yang menarik itu ketika di tempat itu kami tiba itu kami bawa bekalnya targetnya untuk 4 hari lah. Saat itu karena saya berpikir bahwa pasti saya diberi makan oleh umat. Jadi ketika
sampai di stasiun kan pertama-tama untuk dekat dengan umat yang paling untuk kita dekati adalah anak-anak. Jadi saya berkumpul dengan anak-anak dengan ya membuat satu permainan, terus bernyanyi-nyanyi sambil saya membagi ya roti-roti dan yang itu. Membagi semuanya tanpa meninggalkan satu pun. Jadi saya yakin pasti sebentar kan ada makan malam. Jadi itu setelah saya bagi terus sudah pas itu Kamis Putih, setelah dibagi terus sudah ibadat kok tidak ada tanda-tanda mau dipanggil makan, ya tidak ada tanda-tanda. Aduh, Mengharapkan yang belum pasti. Terus akhirnya saya bilang di teman, kita kok tidak dikasih makan malam, ya suster kita tidur saja lah kalau tidak dikasih. Tapi itu trik, suster. Iya. Kalau lapar malam-malam itu tidur aja lah. Tidur Pokoknya aja. besok bangun makan gitu. Ya walaupun berontak sih. Berontak ya. Iya. Terus saya ke sakristi, ya, tidak tahu entah saya itu saya ibadat lagi, terus saya ini ambil sakramen dan saya tubuh Kristus untuk. Tapi dengan tubuh Kristus itu yang saya terima, saya bertahan sampai dengan hari Sabtu tidak makan. Sampai bertahan. Iya. Sampai suatu ketika sampai hari Sabtu siang sebelum ibadat untuk malam Paskah, saya jalan itu saya tidak sudah mungkin terlalu kan dari Kamis, Jumat, Sabtu kan tuh. Saya sudah tidak itu, saya jalan saja tidak lama ada orang Muslim yang guru satu-satunya di tempat itu. Terus itu pengalaman saya tidak lupakan sampai. Terus dia mereka suami istri, mereka ngajar suaminya ngajar di sekolah itu, istrinya hanya ibu rumah tangga. Suaminya ketika melihat mungkin saya ini dengan wajah yang letih lesu, pucat gitu. Terus suaminya katakan maksudnya suaminya lihat begitu, terus dia tidak menyapa dulu, dia bilang di istri, coba sapa suster itu. Istrinya katakan, suster kayaknya suster lapar karena kayak wajahnya letih sekali. Suaminya langsung bentak istrinya, bilang jangan tanya dia lapar, kasih dia makan. Poin gitu suruh ya. Jangan tanya dia lapar, tetapi kasih dia makan. Ketika itu saya dibawa masuk ke rumah itu, terus ibunya mempersiapkan untuk memberi makan. Saya itu saat itu kalau saya merenungkan lagi kayak saya mau tertawa lucu. Ketika nasi itu di depan saya seperti orang rajin tidak langsung aja gitu ya. Bukan lagi saya kalau nonton seperti Tarzan itu kan lucu, saya langsung ambil dan Masa gitu? Iya, saya seperti setelah itu baru saya sadar, kenapa saya begini rakus. Saya begini seperti orang yang kelaparan ya saya. Manusiawi suster. Iya, saya malu, tapi ibu itu hanya lihat saja. Setelah saya makan, Paling batin suster. iya, Ya saya ampun. makan sudah itu, terus saya bilang begini, ibu bolehkah saya minta satu bungkus, saya mau bawa ke teman saya. Oh boleh suster, boleh. Akhirnya dibungkuskan, terus saya bawa ke teman misi yang kami sama-sama itu bagi saya itu satu pengalaman yang sangat menarik dalam pelayanan misi. Tidak semua apa yang kita harap bahwa kita akan diberi makan, tapi harapan kita itu tidak melunturkan semangat kita dalam melayani umat. Satu hal yang saya pertama saya merasa bahwa kenapa umat tidak memperhatikan hal itu. Tapi saya merefleksi, apakah mungkin mereka tidak tahu, mereka pandangan mereka bahwa para misionaris ini datang pasti sudah bawa makanan, jadi nggak perlu dikasih makan. Ya mungkin bayangannya gitu ya. Itu bayangan saya. Jadi ketika saya malam pasca saya ibadat dan saat renungan terakhir saya katakan seperti ini. Saya datang tidak membawa apa-apa kecuali diri saya dan kaul saya. Saya hanya katakan begitu. Jadi apa yang Bapak Ibu makan itulah yang saya makan. Saya tidak meminta apa, maksudnya saya tidak makan yang di luar dari Bapak Ibu punya, tetapi apa yang Bapak Ibu makan itulah yang saya makan. Besok paginya
ternyata mereka itu sagu, ubi, bahkan daging rusa, daging babi, semua daging-daging itu ada. Saudara, kenapa dia tidak dari kemarin-kemarin? Kenapa sudah mau pulang baru? Itu Dia mungkin- suka. Itu mungkin ya memang disetting seperti itu ya. Kenapa Pak? Dari kemarin-kemarin baru di ini, kenapa bukan Awalnya dari awal-awal Ya. itu? Tapi saya berpikir bahwa mereka bukan tidak peduli, tetapi mereka tidak memiliki suatu pandangan bahwa para misionaris itu datang sudah membawa makanan. Oh, iya. Karena para misionaris yang dulu berpenang, para misionaris Belanda kalau pergi sudah membawa makan, persiapan buat Indomie bekal. bahkan. Iya. Jadi itu pandangan mereka. Dari situ ketika saya mengungkapkan seperti itu, baru ini. Jadi dari situlah saya tidak lagi kesulitan ke stasi-stasi lain, karena ketika ke stasi itu hal pertama-tama ketika dalam rumah saya selalu katakan, saya tidak membawa apa-apa kecuali kaul dan diri saya. Jadi seperti itu. Iya, suster ya. Wah, luar biasa. Suster hadir, menerima panggilan, menanggapi panggilan dari Tuhan, dan juga memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Istilahnya kalau saya bisa merefleksikan, kitab suci ini juga sudah menjadi ini nilai-nilai pribadinya suster. Mau bermisi, bahkan Yesus pun juga mengutus para murid tidak perlu membawa banyak barang, apa yang kamu kenakan ya sudah itu aja. Mungkin ini juga sikap ekstrim ya suster ya. Ekstrim namun memiliki nilai-nilai Kristiani yang tinggi. Saya terkesan dengan cerita ini yang orang Muslim Iya. itu memberikan makan kepada suster tanpa menanyakan apapun. Itu luar biasa. Bahwa agama itu terkadang ya dengan kondisi-kondisi seperti ini suster ya, tapi masih ada orang pribadi-pribadi yang tidak memandang itu. Ini nilai kemanusiaan pastinya. Baik suster, terima kasih sudah hadir berbincang-bincang di Pojok Misi. Semoga suster tetap sehat karena dalam masa pandemi ini, dan juga semakin setia dalam melayani Amin. Tuhan dalam pribadi yang dilayani anak-anak yang dalam tanda kutip memerlukan perhatian yang sangat lebih.